Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tujuan terbesar seorang penulis membuat cerita atau menulis cerita itu adalah untuk mendapatkan pembaca atau agar tulisan mereka dibaca oleh orang lain, bukan dibaca oleh mereka sendiri. Ketika ada seorang yang mengatakan bahwa seorang penulis sama sekali tidak memedulikan apakah karya mereka itu akan mendapatkan pembaca atau tidak, sebenarnya itu kadang sedikit kurang relevan, karena ketika seseorang itu mempublish sebuah cerita ke sebuah platform atau ke sebuah media di luar buku mereka pribadi ya, misalnya entah itu di sosial media, entah itu di suatu platform menulis novel online, entah itu di buku cetak atau tempat-tempat yang lain yang sekiranya bisa ditemukan oleh orang lain, maka selalu ada keinginan di dalam hati seorang penulis bahwa mereka menginginkan tulisan mereka itu mendapatkan atensi dari pembaca atau mendapatkan pembaca, sehingga tulisan mereka itu tidak hanya bisa mereka nikmati sendiri, tetapi ada orang-orang lain yang juga turut menikmati karya mereka. Sayangnya nih, enggak semua penulis itu bisa dengan berhasil atau mungkin memiliki cukup hoki untuk mendapatkan pembaca. Beberapa bisa mendapatkan pembaca dengan cukup mudah tanpa harus mengeluarkan effort yang berdarah-darah, tetapi ada juga beberapa penulis itu yang sudah melakukan beberapa macam perjuangan tetapi masih kesulitan untuk mendapatkan pembaca. Padahal belum tentu karya yang mereka ciptakan itu tidak bagus. Ada kalanya beberapa tulisan bagus itu justru malah tidak memiliki banyak pembaca. Nah, apa saja alasannya dan bagaimana sebenarnya cara untuk mendapatkan pembaca agar tulisan kita itu mendapatkan atensi dari orang lain selain diri kita? Simak video ini sampai habis. Untuk kalian yang belum subscribe, kalian ada baiknya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Nah, sebelum saya membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pembaca atau bagaimana cara agar tulisan kita dibaca oleh banyak orang, terlebih dahulu saya ingin menyinggung tentang tujuan seseorang membuat tulisan dan korelasinya dengan tujuan seorang pembaca itu membaca tulisan. Jadi dalam kegiatan menulis cerita itu selalu ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat cerita dan juga pihak yang membaca cerita. Jadi itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Ada seseorang yang membuat cerita dan ada juga seseorang yang membaca cerita. Nah, ada hubungan antara mereka. Jadi selalu ada beberapa pihak yang terlibat sekaligus dalam sebuah siklus pembuatan cerita, yaitu ada pihak yang membuat cerita atau kita bisa mengatakannya sebagai penulis, kemudian ada seorang atau beberapa pihak yang membaca cerita dan ada cerita itu sendiri. Nah, ini adalah sebuah siklus atau lingkaran yang tidak bisa dipisahkan. Nah, di dalam lingkaran tersebut itu ada hubungannya teman-teman, yang kadang-kadang mungkin beberapa penulis itu tidak terlalu pay attention ke sana, tetapi ada juga yang pay attention ke sana. Nah, maksud saya seperti ini. Jadi ada semacam pergeseran tujuan atau pergeseran tujuan seorang pembaca itu membaca cerita. Kalau dahulu kita lebih mengenal dunia literasi itu lekat dengan dunia yang berhubungan dengan pendidikan atau semacamnya, orang membaca buku kesannya adalah orang cerdas. Orang yang suka membaca kesannya adalah orang yang pintar, orang yang lurus, orang yang haus akan ilmu. Nah, itu adalah sesuatu yang terjadi beberapa dekade ke belakang. Sekarang itu sudah bergeser teman-teman, semenjak adanya perubahan teknologi yang semakin berkembang, di mana buku-buku itu tidak hanya berbentuk buku fisik atau cetak,
buku-buku itu bisa berbentuk dalam rupa digital, bisa dinikmati hanya dengan lewat genggaman, itu ada semacam pergeseran. Ternyata orang membaca cerita itu tidak selalu karena mereka ingin mempelajari sesuatu. Orang membaca cerita itu bukan atas dasar mereka haus akan ilmu pengetahuan, haus akan filosofi kehidupan dan macam-macam. Orang saat ini bisa jadi membaca sebuah cerita itu adalah hanya sebatas atau mungkin merupakan bagian dari kegemaran mereka, atau mungkin juga pelampiasan mereka dari hiruk pikuknya kehidupan di dunia yang mungkin sudah semakin membuat seseorang itu merasa burn out atau stres. Jadi intinya di sini adalah banyak sekali orang-orang itu ternyata larinya mereka dari masalah atau mungkin jalan hiburan mereka dari masalah yang membebani hidup mereka itu adalah dengan jalan membaca cerita yang ada di genggaman mereka. Yang itu artinya tujuan mereka membaca cerita itu adalah sejenis rekreasi. Kalau dulu kita mengenal rekreasi itu adalah jalan-jalan ke suatu tempat kemudian menikmati pemandangan, ternyata sekarang karena lebih banyak orang itu mager karena memang perkembangan teknologi yang kita nggak bisa lawan ya, ternyata ada bentuk rekreasi yang lain yang memanjakan pikiran mereka dalam bentuk menikmati sebuah cerita. Nah di sini dalam siklus yang tadi saya sebutkan ada pembuat cerita, pembaca cerita, dan tulisan yang dibaca itu ada sebuah pergeseran yang mana beberapa dekade yang lalu kita tahu bahwa orang-orang membaca cerita mungkin untuk mendapatkan informasi atau ilmu pengetahuan, maka sekarang fungsinya adalah rekreasi. Nah, karena fungsinya adalah rekreasi, maka jenis tulisan tersebut, jenis tulisan yang dicari oleh seseorang tentu saja juga yang sesuai dengan tujuan mereka, yang sesuai dengan keinginan mereka, di mana mereka menginginkan sebuah hiburan di mana mereka ingin melepas kepenatan setelah menjalani kehidupan yang berat di dunia nyata atau mungkin kesibukan kerja. Mereka ingin mendapatkan hiburan berupa membaca tulisan. Nah, yang mereka butuhkan itu seperti apa? Disinilah posisinya penulis itu berdiri. Jadi sekarang itu penulis sedang berdiri di tengah-tengah perubahan siklus itu tadi, bahwa ternyata ada kolam orang yang dulunya itu bukan sama sekali nggak berminat dalam kegiatan membaca, tetapi karena sudah disupport sama teknologi, di mana sekarang ada platform baca tulis novel online yang beragam sekali, yang mempublish cerita dari ratusan entah ribuan penulis. Nah ini akhirnya menciptakan sebuah tren baru, kolam baru bagi beberapa orang yang awalnya tidak begitu suka dalam kegiatan membaca karena mungkin ribet, karena harus meminjam buku atau membeli buku, kemudian juga nggak simple karena harus ribet gitulah ya lewat buku fisik. Tapi karena adanya perkembangan teknologi, mereka bisa menikmati cerita hanya dengan ponsel mereka. Nah, kolam ini sangat besar teman-teman. Nah, disinilah penulis itu berdiri. Apakah mereka akan mengambil kesempatan ini, adanya kolam besar orang-orang yang membaca cerita itu atas dasar mencari hiburan, melepaskan kepenatan, atau dia tetap berdiri di sini untuk berkarya sebagaimana dulu banget itu orang menulis itu adalah untuk berkarya, menghasilkan sebuah karya cipta yang mungkin akan berguna bagi nusa dan bangsa atau macam-macam seperti itu. Bukan berarti kalau kita menulis untuk lingkaran yang di sini itu kita tidak berguna ya, sangat-sangat berguna. Seperti yang saya katakan tadi, mereka di sini adalah orang-orang yang membutuhkan sesuatu untuk meredakan kepenatan mereka. Ini saya nggak ngawur, saya kerap sekali membaca komentar-komentar di laman komentar di novel saya, sejak di Noveltoon sampai sekarang di Good Novel atau juga di YouTube. Itu ada banyak sekali pembaca yang komentarnya senada ketika saya mempresentasikan sebuah adegan atau scene-scene yang sekiranya itu menyedihkan atau mungkin tidak menguntungkan bagi tokoh utama. Mereka akan membuat semacam komentar seragam yang seperti ini, misal Thor hidup sudah
sudah memusingkan, Tor hidup sudah menyedihkan, tolong dong kalau bikin tulisan jangan sedih-sedih, Tor aku bingung dari kerjaanku, pengen dapat hiburan membaca, masa ceritanya menyedihkan seperti ini, macam-macam. Yang intinya itu mereka memiliki kesamaan, dimana mereka itu sebenarnya membaca itu untuk melepaskan kepenatan, mendapatkan hiburan dari kegiatan membaca itu. Nah, di situ akhirnya saya juga belajar tentang sesuatu dari respon-respon pembaca. Jadi, ada kalanya itu penulis itu dengan idealisme mereka berpikir bahwa cerita itu harus seperti ini, seperti itu, harus ada naik turunnya. Ada kalanya tokoh utama itu mengalami kesialan yang sangat-sangat sial, ada kalanya tokoh utama itu harus seperti ini, seperti itu. Tetapi ketika dihadapkan dengan pembaca itu tadi, dimana pembaca itu mencari sebuah hiburan, maka idealisme penulis ini, kalau memang tujuan kalian itu adalah untuk mendapatkan atensi pembaca ya, kalian harus bisa menyesuaikan. Bukan berarti kalian harus terseret arus pembaca, keinginan pembaca, tetapi kalian harus bisa menyesuaikan. Penulis itu saya kira merupakan seorang yang sangat fleksibel, karena mereka adalah dewa dalam karya mereka. Nah, ketika mereka dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini, saya rasa penulis bisa lah ya mengambil keputusan dari hati mereka, mana yang akan mereka pilih, mana yang akan mereka tentukan. Dimana yang saya maksud adalah nggak selalu mengikuti arus pasar itu bernilai negatif, teman-teman. Jadi kan ada tuh kadang-kadang beberapa orang atau beberapa penulis yang beranggapan bahwa menulis dengan mengikuti arus pasar itu merupakan sesuatu yang negatif. Padahal bergantung pintar-pintarnya penulis. Ketika kalian memang mampu berdiri dengan idealisme kalian, sekaligus juga membuat tulisan kalian itu sesuai dengan selera pasar, maka nggak ada yang salah dengan tulisan kalian, karena memang kalian juga tetap berdiri pada idealisme kalian masing-masing. Jadi posisi tulisan di era sekarang itu bisa diibaratkan dengan sebuah makanan atau sajian makanan, dimana zaman dahulu itu tujuan orang makan itu untuk membuat mereka kenyang atau untuk memenuhi hasrat mereka yang lapar, membutuhkan nutrisi, atau mungkin karena mereka lapar maka mereka makan, sehingga makanan atau kegiatan makan itu merupakan suatu jenis kebutuhan. Makanan adalah suatu jenis kebutuhan pokok, itu zaman dahulu ya. Tapi zaman sekarang makanan itu udah nggak jadi kebutuhan pokok lagi. Maksudnya nggak hanya kebutuhan pokok, jadi tujuan orang makan itu bukan untuk kenyang. Kalau pada zaman dahulu orang makan itu agar kenyang, zaman sekarang tujuan orang makan itu macam-macam. Ada orang yang untuk kenyang saja itu hanya butuh Rp5.000 dapat nasi kotak, habis gitu dimakan terus kenyang. Selesai kan, kalau memang tujuan mereka adalah makan untuk kenyang. Tapi nyatanya ada orang yang rela mengeluarkan jutaan rupiah hanya untuk 1 sendok makanan, misalnya telur kaviar, atau mungkin ada seorang yang mengaku penyuka kopi. Si A itu cukup menghabiskan Rp3.000 saja untuk menikmati segelas kopi. Tapi ternyata penyuka kopi yang lain harus merogoh minimal 50.000, minimal berapa ratus ribu untuk menikmati sajian kopi di Starbucks. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah bijak seorang penyuka kopi di warung yang seharga 3.000 atau 5.000 itu mencemooh seorang yang penggemar kopi di Starbucks? Atau sebaliknya, penggemar kopi di Starbucks itu menganggap diri mereka lebih tinggi karena mereka memiliki selera yang lebih tinggi daripada penggemar kopi di warung emperan jalan. Nah, kalau mau memperdebatkan hal tersebut, teman-teman, itu sampai kiamat pun nggak akan selesai, karena hal tersebut itu berkaitan erat dengan selera. Jadi orang itu ada yang sudah seneng banget minum kopi seharga Rp3.000, tetapi ketika dikasih Starbucks yang harganya 100.000 malah nggak doyan.
Ada juga orang yang penggemar Starbucks rela mengeluarkan 100.000 rupiah meskipun itu mungkin ngutang ke temannya daripada harus beli atau minum kopi yang seharga 3.000 karena menurutnya itu pahit atau macam-macam. Jadi nggak ada yang salah sama selera mereka. Yang salah adalah ketika kalian menyalahkan selera orang lain. Tetaplah berdiri di tempat kalian sendiri, karena kalau mau ngomentarin tulisan itu nggak berkelas, tulisan ini terlalu berat, tulisan itu terlalu receh, macam-macam, nah itu nggak akan ada selesainya. Karena tulisan itu sama kayak makanan atau minuman atau sajian apapun, yang intinya hal tersebut itu nggak ada tolok ukur baik buruknya. Yang ada itu adalah selera. Kalaupun ada tolok ukur baik buruknya, itu pun nggak bisa terlalu menyeluruh. Bisa sih mungkin parameter sedikit-sedikit ya, tapi nggak bisa sebuah karya itu hanya dinilai dengan satu parameter saja, karena nggak ada pengukur yang benar-benar bisa memberi penilaian akan sebuah karya. Intinya di situ. Nah, setelah sekarang kita tahu bahwa siklus tadi itu, siklus sebuah pembuatan cerita, ada seorang pembuat cerita, ada karya itu sendiri, ada orang yang menikmati karya atau menikmati cerita. Sekarang kita tahu bahwa 3 hal tersebut ternyata juga diikat oleh satu variabel, yaitu yang namanya selera. Nah, untuk membuat sebuah karya yang ditujukan untuk mendapatkan atensi pembaca, kita berarti harus lebih pay attention tentang selera ini, karena selera ini yang akan mengikat pembaca atau pihak yang menikmati karya kepada karya kita yang kita ciptakan, seperti itu. Nah, untuk bisa membuat sebuah karya yang bisa disukai atau dinikmati oleh orang lain, itu caranya ya sama kayak tadi membuat sajian. Kita harus tahu, bukan kita harus tahu ya, misalnya kayak gini, ada orang itu yang suka sama bakso mercon. Kalau kita mendengar istilah bakso mercon itu mungkin erat hubungannya sama sesuatu yang pedas-pedas gitu ya. Nah, ada 100 orang itu yang suka banget beli bakso mercon di warung A. Nah, kalian yang mau membuat sebuah kalian yang mau berjualan bakso itu pengen mendapatkan 100 atau pengen mendapatkan pembeli sebanyak ini misalnya gitu. Tapi setelah kalian mengamati dan merasakan sendiri bakso merconnya itu, ternyata kalian itu benar-benar nggak bisa ngerti kenapa sih orang kok suka banget sama makanan sepedes ini gitu. Nah, akhirnya kalian itu menghujat si bakso mercon ini sama orang-orang yang menyukai bakso mercon. Padahal bakso mercon itu loh nggak baik untuk perut, misalnya seperti itu. Karena itu terlalu pedas, menyiksa mulut, macam-macam. Kalian itu berdiri di posisi menyalahkan penjual bakso dan juga menyalahkan penikmat bakso mercon karena kalian gak suka bakso tersebut. Nah, ini adalah tindakan yang tidak begitu bijak, karena itu artinya memang bakso mercon itu bukanlah selera kalian. Tapi meskipun itu kalian tidak menyukainya, ternyata faktanya ada orang-orang yang merelakan mulut mereka ngewer-ngewer, merelakan perut mereka panas untuk menikmati bakso mercon tersebut karena mereka menganggap hal tersebut challenging misalnya. Dan itulah yang membuat mereka tertarik kepada bakso mercon tersebut, karena ketika bakso merconnya itu enggak pedas, mereka enggak suka. Nah, sama juga sama sebuah karya. Jika kalian melihat ada sebuah karya yang sangat populer, tapi setelah kalian membacanya, misalnya ini genre action gitu ya, setelah kalian membacanya kalian bingung dan bertanya-tanya, kok bisa sih karya seperti ini disukai banyak orang, penulisnya error, pembacanya error, macam-macam. Nah, itu kalian tidak bijak, karena sejatinya itu memang kalian gak masuk di genre tersebut, sehingga kalau kalian mencoba untuk meraih kolam pembaca tersebut gak akan bisa atau kesulitan, karena kalian pada dasarnya tidak menyukai genre tersebut. Sebagaimana tadi, kalau kalian ingin membuat sebuah bakso mercon, kalian akan mengalami banyak kesulitan ketika kalian tidak menyukai bakso mercon atau sesuatu yang berbau pedas. Nah, seperti itu analoginya. Jadi kalau kalian memang
ingin mendapatkan kalau kalian ingin membuat tulisan yang bisa mendatangkan pembaca atau mendatangkan banyak atensi pembaca, terlebih dahulu tanyai diri kalian itu sukanya genre apa. Nah, semua genre itu ada peminatnya kok teman-teman. Sekalian tanyai dulu, misalnya nih, oh aku suka sama genre rumah tangga. Nah, baru setelah itu kalian baca novel-novel yang genrenya rumah tangga. Kira-kira bumbu-bumbu apa saja sih yang ada di novel-novel populer dengan genre ini yang disukai banyak pembaca, itu biasanya memuat unsur apa aja. Nah, itu kalian harus mempelajarinya kalau memang kalian masih pemula dan ingin belajar membuat sebuah tulisan yang bisa menarik banyak atensi pembaca. Itu yang kedua. Yang pertama itu tadi menemukan genre yang kalian sukai, karena sekali lagi jangan sekali-kali mencoba untuk menulis sesuatu atau tema yang tidak kalian sukai, karena ruhnya nanti gak ada. Kalian kalau nggak tadi masalah dianalogikan ke bakso mercon tadi ya, kalian nggak suka pedes tapi kalian ingin menciptakan bakso mercon karena bakso mercon itu lagi hits banget. Ketika kalian meramu bakso merconnya itu dengan tingkat level kepedesan 10 misal, ketika kalian incip ternyata wow ini terlalu pedes misalnya seperti ini bisa menghancurkan mulut seseorang, maka kalian akan mengurangi jumlah cabenya macam-macam. Akhirnya setelah jadi ternyata bakso tersebut maga atau hambar atau nggak pedes sama sekali, karena kalian menggunakan tolok ukur parameter kalian sendiri, di mana kalian itu benar-benar nggak ada chemistry-nya sama hal-hal yang berbau pedas. Nah, sama dengan kasusnya di sebuah tulisan. Kalau kalian nggak ada chemistry sama sebuah genre genre tertentu, jangan ambil genre tersebut. Ambil genre yang benar-benar ada chemistry-nya dengan jiwa kalian. Dengan begitu, maka kalian akan lebih berpeluang bisa membuat tulisan yang bernyawa. Nah, setelah kalian menemukan sebuah genre yang benar-benar kalian cintai, kemudian kalian mempelajari novel-novel populer dalam genre tersebut, kemudian kalian menciptakan versi terbaik dari diri kalian tentang sebuah cerita dalam genre tersebut. Langkah berikutnya adalah menemukan platform yang paling cocok untuk tulisan dengan genre kalian, karena akan bisa menjadi sangat fatal ketika kalian menempatkan novel kalian di platform yang tidak ada kolom pembacanya genre kalian. Nah, ini pernah saya bahas di postingan-postingan sebelumnya, gimana cara menemukan platform yang sesuai dengan genre kita, atau mencari rumah terbaik untuk novel kita itu ada di postingan-postingan sebelumnya. Langkah terakhir adalah konsisten. Percayalah teman-teman, banyak sekali calon-calon penulis pemula itu yang gugur di step ini, dimana ketika mereka itu baru menulis berapa minggu atau berapa bulan, tetapi akhirnya hiatus atau tidak melanjutkan novel mereka karena merasa novel mereka tidak berkembang. Padahal nih banyak sekali penulis-penulis yang sudah senior atau penulis famous, ternyata cerita mereka itu baru mendapatkan atensi pembaca setelah lewat 100 bab, setelah lewat berapa ratus ribu kata, baru akhirnya menemukan kesuksesan. Nah, gimana ceritanya kalau kalian sebelum bertemu dengan sukses itu sendiri ternyata kalian sudah mundur? Kemungkinan terbesar adalah kalian tidak akan bertemu dengan kesuksesan. Nah, itulah mengapa faktor konsisten ini benar-benar sangat berpengaruh sama kesuksesan semua penulis atau semua orang dalam semua bidang. Nah, itu tadi teman-teman sharing tentang siklus yang berhubungan dengan kegiatan berkarya di bidang literasi, yaitu ada beberapa unsur yang tidak bisa dipisahkan dari siklus tersebut, dimana kalau kalian memang ingin membuat sebuah tulisan yang mendapatkan banyak atensi pembaca, silahkan dicoba cara-cara tadi, yaitu pertama-tama kalian harus memahami konsep selera yang saya analogikan dengan membuat sajian makanan itu tadi. Ketika kalian itu tidak menyukai
sebuah jenis makanan tertentu, jangan sekali-kali berniat untuk mencoba membuat makanan tersebut. Sama halnya dengan kegiatan tulis menulis, utamakan menulis sebuah cerita dengan bidang yang kalian sukai. Nah, itu dulu sharing kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.